Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah dari program studi Tadis Fisika selaku kelompok 12. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi agama kontemporer oleh dosen pengampu Bapak Syahmidi. Di mana di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang saya ringkas dan saya tulis melalui media PPT. Oke, langsung saja kita ke videonya. Keep on watching. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul makalah yang akan saya presentasikan pada video kali ini yaitu Kajian Teoritis Hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid, di mana pembahasannya yang pertama yaitu biografi dan karya-karya Nasir Hamid Abu Zaid, yang kedua seputar masalah teks dan konteks, yang ketiga takwil, talwin dan pembacaan produktif, dan yang keempat teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Terakhir yaitu kritik atas teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Yang pertama yaitu biografi dan karya-karya Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di desa Khalhafah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Mulai dikenal luas di kalangan akademisi dan cendekiawan muslim sekitar 10 tahun terakhir. Di usia 8 tahun, Nasir Hamid Abu Zaid telah hafal Al-Quran 30 juz. Di luar pendidikan formalnya, ia menulis kitab Mafhumun Nas atau membaca kembali teks. Ia menempuh pendidikan SD di kampung halamannya tahun 1951. Setelah dari pendidikan SD, ia melanjutkan ke sekolah menengah umum yakni Al-Azhar. Namun melihat keinginan yang kuat, sang ayah menginginkan anaknya sekolah di kejuruan, guru besar Islamic Studies di Leiden University. Dengan masuk sekolah teknologi di distrik Kafr Zayat, Provinsi Garbia, setelah itu ia menyelesaikan studi menengahnya dengan meraih ijazah diploma setingkat SMU. Untuk beberapa waktu ia bekerja di sebuah perusahaan kabel pada tahun 1961 sampai 1998 setelah lulus dari diplomanya. Adapun karya-karyanya ada 9 yang sudah dipublikasikan. Yang pertama yaitu The Al-Quran, yang kedua Al-Kitab wa Al-Ta'wil, yang ketiga Da'wair Al-Kaf Qira'ah fi Al-Kitah Al-Mar'ah, yang keempat Al-Nas Al-Sutah Al-Hakikah, yang kelima Al-Tafkir fi Zaman Al-Tafkir, yang keenam Nag Al-Kitab Al-Dini, yang ketujuh Mafhum Al-Nas, yang kedelapan Safat Al-Ta'wil, yang kesembilan Al-Itijah Al-Aqli fi Al-Tafsir. Yang kedua yaitu seputar masalah teks dan konteks. Menurut Abu Zaid, interpretasi terhadap teks-teks agama, yaitu Al-Quran dan Hadis, bagi wacana agama merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, untuk melontarkan konsep-konsep dan pandangan-pandangannya. Interpretasi yang sejati yaitu yang menghasilkan makna teks, menuntut pengungkapan makna melalui analisis atas berbagai level konteks. Teks itu tidak berada di luar kategori bahasa dan memiliki praeksistensi atasnya, yaitu firman Tuhan dan absolusitasnya, sehingga tidak memiliki perangkat epistemologis dan prosedural untuk mengkajinya. Istilah konteks, walaupun dalam katanya berbentuk tunggal, namun memiliki manifestasi yang beragam. Teks itu sendiri dalam bahasa ilmiahnya beragam, dan lebih beragam lagi jika kita beralih pada teks-teks budaya, yaitu teks dalam artian semiotik. Adapun level-levelnya, yang pertama yaitu konteks eksternal atau konteks interpersonal, yang kedua konteks internal yaitu relasi antar unsur, yang ketiga konteks linguistik yaitu komposisi kalimat, dan yang keempat konteks pembacaan atau konteks penafsiran. Yang ketiga yaitu takwil, ta'alwin, dan pembacaan produktif. Yang pertama ada takwil, yaitu makna bahasa dan istilah. Dari makna bahasa terdapat dua kontradiksi dari kata takwil yang sebenarnya saling melengkapi. Yang pertama tercermin dalam makna dari kata kerja 3 huruf sulasi, ala, dan deviasi-deviasinya, yang artinya adalah kembali, al-udah, dan al-ruju. Dan yang kedua dari bentuk kata 3 huruf sulasi, ala adalah tindakan yang telah sampai di ujung sesuatu dan tujuan akhir. Sebenarnya dua makna ini tidak saling kontradiksi, sebab sampai pada ujung fenomena tidak dapat terwujud apabila melepaskan iliyat dan sebab-sebabnya.
tidak diketahui. Takwil di sini adalah realisasi sampai pada tujuan, yang dari dua makna ini nyaris merupakan bentuk kata yang kontradiktif karena hubungan antara kedua maknanya merupakan hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu talwin atau ideologisasi, yang artinya pembacaan tendensius. Pembacaan ini selalu berada dalam kerangka ideologis, sikap ceroboh dalam berinteraksi dengan teks dan dalam menginterpretasikannya biasa terjadi dalam kondisi pengkaji tidak menyadari atau mengabaikan ideologinya. Yang ketiga yaitu pembacaan produktif. Pembacaan yang produktif yaitu pembacaan yang mengikuti proses, bahkan proses-proses awal penyingkapan, yang dari sini muncul signifikansi hipotesis embrional yang disebut. Yang keempat, teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Dan di antara salah satu teori dan metode untuk menyingkap makna pada dasarnya adalah hermeneutika. Yang pertama, pengertian hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan, dan dari kata hermeneuin dapat ditarik kata benda hermenea, yang berarti penafsiran atau interpretasi. Yang kedua, teori Nasir Abu Zaid ini mengembangkan tentang tingkatan konteks, yaitu terdiri dari 3 teori. Yang pertama ada teori konteks sosio-kultural, yang kedua narasi, dan yang ketiga pembacaan. Yang ketiga, penjelasan teori Nasir Abu Zaid itu ada dari teori sosio-kultural, yang kedua narasi, dan yang terakhir pembacaan. Kritik atas teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Penggunaan hermeneutika yang menghasilkan asumsi historis Al-Quran dengan dalil bahwa perbuatan Tuhan bila telah teraktualisasi dalam sejarah maka harus tunduk pada peraturan sejarah, sejatinya telah menimbulkan konsekuensi yang rumit untuk diterima oleh akal sehat. Semua umat Islam sepakat bahwa pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafzan wa manan, atau lafaz dan maknanya, dengan perantara Jibril alaihissalam. Terjaga dalam mushaf, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan diwariskan dari generasi ke generasi secara mutawatir atau recurrent, tanpa keraguan sedikit pun. Pernyataan Abu Zaid bahwa Al-Quran adalah produk budaya, fenomena sejarah, dan teks linguistik membawa pengertian bahwa Al-Quran dihasilkan secara kolektif dari serangkaian faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pembaca yang menjadi hakim dalam memaknai teks, Nasir Hamid Abu Zaid menganjurkan untuk mengunci firman Tuhan dalam ruang dan waktu, kemudian membatasi makna Al-Quran menurut zaman tertentu dalam sejarah. Kecenderungan Abu Zaid yang lebih mengesampingkan sang pembuat teks atau tidak terlalu tersentuh oleh bahasa Abu Zaid, kemudian menjadikan membaca teks dengan segala kondisi sosial, politik, dan budaya yang melatar belakanginya. Sebagai hakim yang menentukan arah pemaknaan teks, sebenarnya adalah bentuk pengutamaannya terhadap realitas lahiriah atau al-waqi al-madi, material reality. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.